lancar. Lancar puasanya Firman 86 lancar nggak? Lemes banget. Kameramen lancar nggak ini puasanya? Lancar ya, semua sehat-sehat ya. Amin. Iya. Lancar. Kameramen lancarnya sambil gini. Ngantuk banget, ngantuk banget. Dari Jangan subuh ngantuk. ya. Jangan. Di rumah nggak boleh ngantuk. Sebentar lagi ada yang mau datang ke sini bintang tamu yang kita nantikan. Ada Mbak Mawa, tapi masih on the way ya. Mawa. Iya, Mawa menceritakan rumah tangganya seperti apa. Katanya menggugat cerai, mau gugat cerai setelah lebaran nanti. Sang suami Insanul. Katanya gitu. Oh. Kita nantikan. Aduh, ya. aku sebenarnya mau julid ya, tapi puasa-puasa ya Allah. Enggak lah. Loh, Mawa tuh bukannya dia dari Afi kan? Itu Mawar. Mawar. Oh bukan Mawar ya, bukan Mawar Afi. lagi. Ini kan yang nyanyi kumbang di. Ada Irma kah itu, ada Irma. Bahwa Marisa bukan. Itu yang apa, King? Jauh Itu ada banget. Irma, kumbang-kumbang sayang. Bahwa Marisa bukan itu. Sabar, orang lagi puasa ya, sabar ya. Nggak puasa aja begitu, apalagi puasa. Ya udah. Di Ambiar ini kan kalau Ramadan suka banyak hadiah. Benar. Dan jangan lupa nanti hari Sabtu akan ada. Ada apa? Ada konser. Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Ada Dewi Persik, ada Opik. Jadi habis tarawehan, habis tadarusan, langsung datang ke BSD Sunbird. Ya. Jam 9 malam. Ada Dewi Persik. Ho, ho, ho. Oh, seru banget. Tapi yang nggak boleh dilewatin hari ini juga kita nanti di Iya. segmen 4 ikuti kita. Kita punya hadiah yang akan kita bagikan dalam Ambiar Berbagi Berkah. Caranya gampang banget. Buat kalian yang mau ikut kuis, King, telepon di mana? Telepon ke nomor 0217918700 untuk Jabodetabek. Lalu Lalu? Kak, Lalu, King? untuk di luar Jabodetabek 0217918711. Itu luar Jabodetabek ya, Shay. Banyak hadiah yang menarik banget. Jadi buat kalian yang beruntung pokoknya harus nonton dari awal sampai akhir. Ya, oke pertanyaannya Ya. seputar bintang tamu kita termasuk pasangan suami istri yang satu. Lo bintang tamu udah Ya, siap, no? Ini, Siap belum? ini Ya. yang adem ayem rumah tangganya Sakinah Mawaddah Warahmah. Pengen deh kayak gini. Di bagi-bagi Ambiar, ini dia Fadlan dan juga Lira Firna. Sehat Pak Haji. Welcome back, silahkan Fadlan dan juga Lira Firna. Kalira cantik sekali, Masya Allah. Cantik banget. Saya itu dari dulu tuh ngefans Iya sekali. bener auranya tuh gitu ya. Aku suka baju Kalira, Amisnya bagus. pengen pakai. Ya boleh dong. Masa kamu Bajunya bagus banget. pakai? Produksi sendiri Kak bajunya. Produksi sendiri kirim dong ke Dewi Persik ya. Bisa aja. Siap. Buat Kalira, pagi-pagi Ambiar ya Kak. Ya, Nasar juga mau. Aku mau. ya boleh dong. Kalira Firna, bagaimana rasanya menjadi istri dari seorang Fadlan? Alhamdulillah senang, bahagia. Dan ya memang udah insya Allah jodohnya sampai akhir hayat insya Allah. Satu Indonesia bilang amin. Kami semua disini ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat Dari ya. main sinetron sampai sekarang Kalira itu mukanya nggak berubah. Bener ya. Dan makin soleha itu cita-cita Dewi Persik juga kayak gitu nanti sama suami. Aduh, Amin Masya ya, Allah. Kak. Amin, amin. Kita mau kasih lihat kekompakan mereka berdua seperti apa bersama dengan anak kandung pun juga anak sambung. Sama Lira Firna kan punya pengalaman dari hubungan yang sebelumnya ya. Tapi ya alhamdulillahnya sampai dengan sekarang tuh kita nggak pernah mendengar berita miring sama sekali. Semoga selamanya sakinah mawaddah warahmah. Tapi apa yang benar-benar membuat terus romantis banget? Rahasianya itu apa gitu? Sebenarnya nggak selalu romantis sih. Oh, ada ribut-ribut ada. Namanya rumah tangga ya. Iya, nggak selalu aman-aman aja. Sama aja kok kayak rumah tangga yang lain. Ada ribut-ribut, ada cekcok, ada debat, ada nggak satu suara, ada kayak gitu. Ada. Terus cara mengatasi itu gimana Kak? Lebih pengertian. Lakinya pengertian kan. Laki-laki ya. Iya, lakinya. Berarti laki-laki harus ngalah gitu Iya. ya? Sebenarnya bukan kata mengalah tuh bukan mengalah sebenarnya, tapi lebih mengerti. Iya. Mengerti. Mengerti itu Mas Rian, belajar ya King, Kak Karen. Salah tapi mengerti. Nanti kalau kalian punya Memahami istri. bahwa wanita itu harus dimengerti. Betul sekali. Seperti itu. Oke misalnya Lira Firna, suami ini paling mengerti untuk urusan apa? Banyak sih, dia termasuk yang udah mulai
paham ya karakter aku, misalnya kalau misalnya aku lagi kesel banget, marah banget ya diem dulu gitu. Kalau misalnya akunya lagi ngambek ya dirayu gitu. Tuh, itu perempuan semua maunya gitu, pastilah. Aku merasakan di posisi itu. Bu, maksudnya perempuan, Iya, aku merayu wanita. Maksudnya kalau lagi marah tuh perempuan pengen Ya, dirayu. bersihin King, bersihin. Tapi kamu tuh kalau merayu, iya, kamu kalau merayu wanita tuh seperti apa ya, Gek? Ya layaknya laki-laki, kalau lagi ceweknya ngambek ya kita gimana cara supaya dia senyum, gak marah. Makanya kamu tuh caranya merayu itu kamu harus belajar. Kayaknya aku harus belajar banyak. Aku tuh bisa merayu dan bisa dirayu. Ya kan? Oke, buat Mas Fadlan, Lira Firna ini istri yang seperti apa? Ya, alhamdulillah yang bisa nerima suaminya seperti apa, terus ngertiin suaminya seperti apa, terus ya apa ya, lebih ke cuek sih sebenarnya. Oh ya? Agak cuek dia sebenarnya. Iya. Tapi kan kalau di sinetron Mbak Lira tuh kan selalu perannya judes ya. Kan yang kita tonton selalu banyaknya tuh adegan yang judes, yang antagonis. Nah, kalau di rumah itu terkadang kalau lagi marah, si antagonisnya itu suka ada nggak? Kalau lagi kesel gitu ya. Lagi marah ya Ibu-ibu. pasti ya marah. Ngoceh gitu, gitu. Repet. Iya, anak-anak juga kalau misalnya dulu ya waktu masih kecil-kecil kalau misalnya disuruh Umi kalau misalnya jadi binatang apa? Naga katanya. Tapi namanya emang serem banget. Berarti- Pokoknya kalau naga tuh pasti Umi gitu. Umi tuh ngeri banget ya di mata Ngeri, mereka. ngeri. Sampai mereka tuh bilangnya Umi Dewi, Iya. Umi Dewi nanti gitu kata anak-anaknya ya. Umi Dewi. Umi Dewi gitu kayak naga ya. Naga. Jadi kalau marah ngeluarin api gitu. Iya, iya bener. Sama lah itu sama Umi Dewi sama. sama-sama naga. Dia juga ngeri kalau marah. Tapi Kak Lira Firna gini, maksudnya gimana caranya? Dicap sebagai seorang naga, berarti kan mereka tuh mikir, oh naga tuh galak banget. Cuman gimana caranya kalau misalnya mau marah agar, ini kan ada anak sambung, ada anak kandung juga kan ya. Ya sama-sama anak. Tapi gimana caranya agar mereka tidak merasa bahwa ada perbedaan? Anak sambung biasanya suka gitu ya, ada perasaan gitu. Kalau kita sih dari awal kita udah pisahin ya. Maksudnya Set sama kita. kita setting kalau misalnya anakku itu aku yang maju buat marah. Kalau misalnya anak-anak Mas Fadlan yang maju buat marah. Sehingga mereka nggak ngerasa ada kayak Uminya juga nggak tersinggung, anaknya juga nggak ngerasa marah-marahin gue. takutnya anak-anak kan ada berpikir misalnya, aduh lo siapa? Iya. Gitu. Ibu gue bukan, Ibu bapak gua gue bukan. misalnya kayak gitu, atau bapak gua bukan, bapak gua aja aman-aman aja, ibu gua aman-aman aja, kalau ribet gitu, Jadi takutnya dari gitu. awal komitmennya gitu? Ya, mohon maaf, emang perkawinannya abang sama si kakak udah berapa tahun? 2013, 13 tahun. Udah 13 tahun, lumayan berarti langsung. anak sambung ketika itu masih usia? Kecil ya. Kecil 5 tahun, 5 sama 7 tahun. 7 tahun. Yang sambung berapa dari Mas Fadlan ya? Yang pertama cowok, yang kedua kembar cowok cewek, jadi 3. 3. Oh yang tadi di foto yang udah gede-gede itu tapi cuma anak sambung gitu? Anakku 2. Ada anak Lira ada 2, yang Berarti ada cowok sama 5 cewek. ya kak? Jadi 5. Jadi 5. Masya Allah. Nah, ditambah 1 ya? 1 yang Bonus kecil. kita, Iya. iya. Bagus ya tapi parentingnya seperti itu Benar, ya. cuman begini, misalnya ya, aku mau nanya, misalnya anak dari Lira Firna membuat seorang Fadlan bete, kesel, mau marah. Tapi kan komitmen awalnya ya sang orang tuanya lah yang akan memberitahu apapun itu salah benar atau marahinnya. Itu gimana kalau kesel apa ngomong sama ibunya, anak kamu nih gitu atau gimana? Alhamdulillah, maksudnya ini benar-benar nih, alhamdulillah anak-anak tuh nggak pernah crossing gitu, bikin bete ke kita apa, itu nggak pernah, alhamdulillah. Cobaan yang seperti itu belum pernah ada. Jadi benar-benar anak-anak tuh yang ya sama gue justru mereka Dekat. banget. Sama uminya kalau dimarahin kan uminya, kalau nggak mau dimarahin sama gue pada lari ke gue gitu. Ngadunya ke Adunya ke gue dirinya justru. gitu. Sama gue banyak omong anak-anak. Bisa cerita apa, bisa ketawa ketiwi. Kalau ketemu uminya, Juga sebaliknya anaknya Mas Fadlan ke Lira Firna. enggak. Kalau Ya, sebaliknya gitu. sama saya ya Enggak, kalau cuek. misalnya anak Mas Sama Fadlan tuh- uminya, wah cerita macam Malah jadi tameng. Iya. Iya, jadi kalau sama Mas Fadlan dia
misalnya nggak mau cerita, ada hal-hal yang sama aku cerita gitu. Oh, manggilnya apa? Umi? Umi. Oh, kalau di rumah anak-anak manggil aku Uma. Oh my, iya. Umat beragama bukan? Kita bakal lihat ini ada postingan Lira Firna Iya. beberapa waktu yang lalu, kebayang kalau misalnya liburan, itu packingnya Kumpul gimana keluarga ya? gitu ya. Alhamdulillah malam-malam nganter kakak yang insya Allah mau berangkat ke Eropa untuk liburan dan survei kampus sama Abi dan Umi Ucinya. Fi amanillah ya Kak, sehat-sehat dan have fun di sana sayang. Aku ngelihat itu di foto kayak Virus ya, yang sebelah krem ya. Yang kerudung hitam. Yang kerudung marun. Ya, itu Hampir mirip kayak Virus. Iya, itu ibu sambungnya anak-anak. Anak-anakku, Oh iya. Oh, berarti sekompak itu ya? Iya, jadi Mas Erik sama istrinya, Bang Erik Skada. iya, kakaknya Dewi. Itu kan mantan suami ya? Iya Maaf ya, benar. oke. Beliau udah punya anak lagi, hampir seumuran sama Halis, seumuran sih ya, cuma beda berapa bulan gitu. Iya. Jadi ya emang sekompak itu sih buat anak-anak. Jadi Oke, guys sebentar ya, boleh kita kasih lihat tuh, ini tahan dulu foto ini. Jadi ini adalah foto Keluarga. Lira Firna Iya, sama bersama mantan dengan suami. Fadlan berfoto dengan keluarga mantan suami yang sudah menikah lagi dan juga melepas kepergian anak untuk kuliah di luar negeri. Itu tuh co-parenting itu bisa berjalan baik. Itu kayak gitu. pemandangannya indah Iya, sekali. bisa harmonis ini tuh sejak kapan? Apakah sejak bercerai atau butuh waktu? Dari Butuh memang waktu kita, ya. tapi kita memang preparationnya butuh waktu. Cuma kita dari awal udah ngomongin itu. Intinya anak-anak punya hak yang sama antara bapak dan ibunya. Jadi anak-anak itu dapat kasih sayang bapak dan kasih sayang ibu itu harus buat kita. Sepakat. Nah, justru anak-anak kita ini anak-anak yang mempunyai kelebihan dibanding yang lain. Biasanya orang cuma punya bapak, satu ibu, satu bapak, disayang cuma sama 2 orang. Ini 4 orang yang nyayangin dia. Kenapa nggak dibuat konflik di antara Sinetron ya, sinetron. Jadi gitu. Jadi masing-masing jadi kan perwakilan punya hak, gitu. netizen? Jadi Tapi seru ya, nggak semua lo bisa begitu. Iya benar. Nggak semua. Ya tergantung kebesaran hati. Kebesaran hati dari suami-suaminya biasanya. Betul. Dan aku lihat kan abang aku Bang Erik Skada itu orangnya berbesar hati. Benar. Begitupun juga Mas Fadlan mau. Betul Bang Bas ngikutin. Bang Fadlan. Sama-sama Bang membuka Fadlan, komunikasi iya. gitu kan. Kan nggak Sama-sama mudah. dewasa. Semua betul. Cuman itu butuh berapa lama Iya. bisa akhirnya komunikasi Akur terjalin, gitu. harmonis, co-parenting baik sekali jalannya. ngalir ya. Ngalir Kalau aja. awal ya kalau dibilang perceraiannya baik-baik aja, sebenarnya mungkin nggak ada perceraian yang baik-baik. Namanya kalau baik-baik nggak mungkin cerai kan gitu. Ya pasti awal-awal perceraian ya pasti kita nggak terlalu komunikasi banget. Wajar ya. Ya anak-anak aja yang komunikasi. Tapi lama-lama semakin anak-anak besar, kita tahu kebutuhan anak-anak pasti pengen lihat orang tuanya damai. Betul. Nggak pengen lihat orang tuanya bertengkar. Iya. Biar Iya, bagaimanapun pasti kan anak nggak suka kalau misalnya ibunya jelekin bapaknya atau bapaknya jelekin ibunya. Biar gimana pasti anak nggak akan terima. Iya. Gitu. Jadi buat kita yang terbaik buat anak-anak adalah melihat melihat yang kayak gitu. Jadi ibu sama bapaknya nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Jadi kalian mau cerita ke sana boleh, ke sini boleh. Pokoknya jangan saling kalian punya semuanya. Iya benar. Gitu. Mereka Dan- tidak merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya ya Kak. Iya, jadi kalau misalnya anak-anak misalnya mau ketemu abinya ya kita antar. Gitu. Ya, kita berharap biar semua yang ya mungkin nggak bisa semua. Tapi beda-beda bisa setiap semua, problem beda-beda. orang, Ya, problem betul. kita nggak pernah tahu. Tapi semoga ya bisa silaturahminya. Indah ya, enak banget. Yang bisa gitu ya. diikutin ya ikutin gitu. Iya bisa diikutin, karena kebayang gak sih kalau jadi anaknya bener juga ya kalau hubungan ayah sama ibunya tuh nggak baik tuh ke kanan ke kiri serba salah. Nggak salah. Betul. Oke, kita mau lihat ketika mereka saling silaturahmi. Lira Firna bersama dengan Fadlan ke rumah mantan suaminya, silaturahmi seperti apa? Fadlan luar biasa banget loh. Masya Allah. Anak-anak tuh semua 5, kan anak sambung 5 ya totalnya. Tinggal di rumah atau mereka ketemunya saat weekend biasanya. saat weekend? Karena kan sekolahnya beda. Oke. Sekolahnya kalau dulu yang anak-anak sana daerah Bintaro Ciledug gitu ya.
Terus kalau yang di sebelah sini daerah selatan sekolahnya. Jadi kalau misalkan weekend ketemu makan atau tidur nginep atau segala macam ya bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan hari-hari bersama-sama ya di weekend. Karena weekday-nya mereka sibuk. Dan itu kesempatan juga kalau buat anak-anak yang dari saya dulu sama saya waktu masih kecil-kecil. Pas udah gede saya ngerasa kayak butuh perhatian maminya lebih. Karena anak-anak biar gimana pun juga pasti lebih connect ke ibunya daripada ke bapaknya. Walaupun bapaknya sayang sama dia kayak gimana pun, tetap kasih sayang ibu yang dibutuhin sama dia. Jadi ibunya yang ngatur dia saat lagi weekday gitu. Pas weekend baru sama kita. Kalau Mbak Lira? Anak-anak sama aku. Anak-anak sama aku karena abinya juga dari awal pisah juga selalu ngomong bahwa anak-anak akan lebih baik dan terbaik adalah sama kamu. Gitu. Tapi minta tolong untuk aku bisa komunikasi dan bisa ketemu anak-anak kapan aja, jangan diatur-atur. Terus minta tolong kegiatan anak-anak juga aku dikasih tahu. Terus anak-anak bagi rapot atau kegiatan sekolah, aku pengen ikut andil gitu. Dan aku dari awal pisah, anak-anak masih SD waktu itu, pokoknya kalau bagi rapot, abinya ngambil. Karena hari-hari sekolah kan sama aku. Aku komunikasi sama guru, aku tahu hari-hari mereka. Tapi kalau bagi rapot, abinya bisa harus datang. tahu juga. Ya, jadi bisa ngobrol sama gurunya, sambil lihat nilai Jadi anak-anak. sosok ibu dan bapak itu selalu hadir ya Kak? Iya. Di momen-momen tertentu. Biasanya kan kita pengen kalau misalkan lagi rapot, rapotan, dua-duanya malah yang datang. Iya, atau salah satunya. Iya, kalau ada kegiatan sekolah juga misalnya kayak kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, anak-anak tampil atau apa, itu juga abinya selalu aku undang, datang. Momen-momen penting itu ya. Kalau lebaran tuh gimana tuh? Lebaran kita gantian ya, biasanya karena abinya jauh di luar kota, jadi kadang abinya pengen anak-anak sama aku ya tahun ini. Jadi lebaran ke sana dulu. Di mana sih? Gitu, di Pekanbaru. Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. 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 Kadang di Pekanbaru, kadang di Jakarta gitu. Iya, sama juga maminya anak-anak juga kan di Bali. Jadi kalau misalnya Menikah lagi sama bule kan di sana. jadi Jadi kalau misalkan liburan ke Bali gitu. mereka ke Bali, tahun ini misalnya dia ke Bali, ya udah kita. Berarti pernah ada momen yang cuma berdua dong lebaran? Atau bertiga? Iya. Atau bertiga? Sekarang bertiga jadinya. Masih kecil. Oh, jadi sepi banget Tapi ya, berasa jomplang sepi, ya. berasa sepi banget kalau misalnya tahu-tahu abinya bilang anak-anak sama aku ya, terus maminya juga anak-anak sama aku ya, wah kita kemana nih Dad? Baru kita planning pergi yuk kemana yuk. Oke, Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ini perjalanan pasangan suami istri ini, bagaimana mereka bisa tumbuh berkembang jauh lebih baik lagi sebagai umat manusia. Bang, Berupaya hijrah bersama istri, Mas Fadlan mengaku lebih tenang, Masya Allah. Wow. Ya, hijrah itu emang enak bareng-bareng loh guys, kalau sendirian itu capek. Nggak Siapa yang sabar. duluan hijrah? Mbak Lira ya? Allah. Mbak Lira berarti udah nggak main sinetron atau udah nggak terima film, nggak terima apapun itu dari tahun berapa mulainya? 2012. oh, Walaupun ada tawaran. 2014. 12 tahun, berapa tahun tuh? 12 tahun yang Berarti Mbak Lira kalau ada tawaran yang temanya muslimah, misalkan kayak cinta atau apa gitu diterima enggak? Enggak. Oh hanya terima talk show gini aja. Ya, Jadi ini juga baru-baru lagi. Mau lagi? Baru mau. thank you Mbak Lira. Agak susah diajaknya. Oh ya, thank you. Iya, Kenapa, nama Mbak Lira? kita ya Kak. Mbak Lira kenapa? Maksudnya selain dari hijrah, apa yang udah kayaknya udah cukup gitu? Pertama mungkin alasannya karena sudah hijrah itu, kita tahu kalau kita main sinetron, nanti yang jadi suami kita orang lain. Oke. Yang jadi, biasanya aku jadi ibu ya, anakku juga biasanya udah gede. Nanti pasti misalnya akan Sentuhan ada tangan atau apa gitu? salim sama suami, Ya. atau adegan anaknya sakit, kita kan pasti megang atau meluk atau apa. Waktu itu buat aku ini dulu, apa namanya, nggak mau dulu. Terus kedua alasan anak-anak sih, anak-anak makin besar, aku Waktunya. rasa ya aku perlu di Iya, rumah karena banyak. sinetron film itu di luar banyak ya waktunya. Iya, Habis di luar sampai bener. pagi, bener. Kenapa sih Dewi? Kemarin tuh Dewi bilang sama aku, ada kalian nggak ya? Kayaknya nanti aku mau broadcast deh di WhatsApp, kalau nggak ntar aku mau bilang di
Katanya, maaf kalau ketemu sama aku nggak mau salaman, aku mau begini aja katanya. Dia bilang gitu. Jadi, Ya Allah, jadilah. sekarang udah. Iya kan udah dari tadi aku mana ada aku salaman sama kalian, aku gini doang kan dari tadi. Tapi harus tahu hukumnya apa. Ya biar nggak. Kenapa nggak boleh? Biar tidak bersentuhan antara laki-laki dan perempuan Iya. gitu kan Bang. Karena apa? Kenapa lagi Jawab, Kak? Ibu. Karena bersentuhan sama suami atau orang yang bukan mahram, itu dosa yang paling kecil kayak tangannya dikasih bara. Apa jelasin sayang? Jelasin sayang. Dosanya kayak gimana? Gak apa-apa, kita kan sharing. Coba, iya kita pengen denger, kita pengen denger ya. Sama Ustazah Lira coba. Belajar kita. Gak apa-apa, sharing ya, Lira sharing. Lira kita pengen tahu. Ayo dong. Itu kalau perempuan bersentuhan sama laki-laki sebenarnya hadisnya itu lebih baik ditusuk kepalanya dengan besi paku gitu. Jangan pegang aku Dewi. Kalau sudah tahu ya Mbak Lira, kalau sudah tahu, kalau belum tahu. Sekarang jadi tahu. Sekarang jadi tahu deh. Kenapa kakak kasih tahu aku kan mau main sinetron? Bentar lagi Kak. Kakak bikin perjanjian aja main sinetron gak bersentuhan. Jadi mulut aja gini, apa lo, apa gitu aja Kak. Bisa. Bisa kok Kak kalau kita request. Udah aku udah request gak ada pelukan kok Kak. Iya, kalau Kakak pemain bukan Dewi Udah Persik pelukan kan bisa. pelan-pelan satu-satu. Tuh kan pegang lagi kan? Bukan pegang geplak loh dia. Gitu gak apa-apa. Kan di luar nggak ketemu kulit. Oh, Iya gak apa ada bajunya. bukan berarti lu geplak gua terus ya. Tolong dong. Mbak Lira Firna dan juga Mas Fadlan, terima kasih banyak ya. Sudah semakin harmonis. Terima kasih banyak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Amin. Salam buat anak-anak ya. Iya. Tapi kalau ngomongin soal keluarga, kita akan lihat perjuangan seorang istri. Statusnya memang masih istri Sobat Ambyar, walaupun kita tahu katanya nanti setelah Lebaran dia akan menggugat cerai suami. Jadi Suaminya ini bernama Insan. memperjuangkan keadilan sebagai istri. Betul ya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu rumah tangganya gonjang-ganjing. Kemudian juga ada Inara Rusli di dalamnya yang mengaku dia sudah menikah siri dengan sang suami ya. Di pagi-pagi Ambyar kita akan hadirkan. Ini dia Mawa dan juga sang temannya bernama Wahyu. Mas Wani, ini namanya Yugi ya. Mawa, Selamat pagi Mawar. terima kasih banyak sudah dari pagi-pagi Ambyar ya. Menyempatkan waktunya datang. Mawa, kalau ada satu kata yang bisa menggambarkan kamu hari ini atau akhir-akhir ini, apa satu kata yang kamu pilih? Satu kata ya, alhamdulillah. Aku bersyukur sekali. Alhamdulillah. Oke, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Terima kasih. Sama waktu suka ingat aja aku mah. kenapa? Menuju puncak. Mawar. Ih, Mawar. Mawa dan juga Yudi, kita mau kasih lihat dulu ya. Ini dia laporan Mawa atas dugaan perselingkuhan dan juga perzinahan Astagfirullahaladzim. yang ia laporkan kepada pihak kepolisian. Nyeret nama Inara Rusli dan juga Insan. Seperti disambar petir ya. Ini tuh yang menjadi lebih hebohnya lagi karena katanya ada bukti CCTV. Maaf Mbak Mawa, kan laporannya dugaan perselingkuhan dan juga perzinahan. Dengan bukti CCTV. Buktinya itu dapat dari mana kalau boleh tahu? Kalau terkait jawaban itu aku udah serahin ke penyidik. Tapi sebelumnya aku boleh ya nyapa semuanya. Silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan aku Mawa. Mungkin teman-teman udah pada tahu di sini. Dan aku sangat menghargai dan menghormati untuk teman-teman semuanya yang udah selalu dukung aku, support aku. Alhamdulillah dukungan dari kalian sangat berarti sekali. Dan aku sebelumnya mau disclaimer dulu ya Kak. Silakan. Jujur aku di sini, aku hadir duduk di sini untuk nemenin Kak Yudi. Jadi alhamdulillah aku bersyukur udah di tahap ini. Aku menikmati semua proses ujian yang udah Allah kasih. Dan di sini aku menghargain Kak Yudi yang berani untuk menyatakan keterangan hal apapun itu yang dia mau utarakan. Dan aku mengapresiasi karena nggak semua orang bisa
peduli atas kasus masalah rumah tangga ini, dan aku sangat bersyukur mengapresiasi untuk Kak Yudi. Terima kasih Kak Yudi untuk udah bisa hadir di sini untuk memberikan penjelasan terkait hal-hal yang mungkin selama ini dari banyak pertanyaan, dan mungkin Kak Yudi bakalan menjawab semua tuntas di sini. Dan aku juga berdoa untuk teman-teman semoga tidak mengalami hal yang serupa ya di kedepannya, kehidupan rumah tangga yang kalian alamin, rasakan. Insya Allah kalian selalu bahagia terus dan tidak mengalami kenyataan-kenyataan yang jujur pahit sekali yang saya rasakan sekarang. Dan insya Allah karena ada Allah saya bisa kuat, dan karena anak saya juga saya bisa bertahan untuk survive di dalam kehidupan saya. Jadi saya di sini untuk menemani Kak Yudi, dan aku boleh ya minta keterangan dari Kak Yudi karena aku juga pengen tahu nih ya kan gimana sebenarnya. Jadi izin boleh, terima kasih Kak Yudi. Bismillah. Halo semuanya, perkenalkan aku Yudi. Di sini aku adalah salah satu sahabat IR pada saat itu. Sahabat Insanul pada saat itu. Berarti kenal sama, sahabat Inara Rusli. Inara Rusli ya. Oke, sahabatnya Inara. Ya. Saat itu. Sekarang saya sudah diblok di WhatsApp. Jadi disclaimer sedikit, aku sama beliau itu kita punya komunitas namanya Teman Searah, di mana kita tujuannya memang khidmat ya untuk memberikan pelayanan kepada teman-teman yang pengen belajar ilmu, belajar agama lah lebih mendalam. Kita ada kiainya juga di situ. Kemudian awal mula pertemuan kami dengan saudara IF itu tuh perdana bareng beliau di rumahnya. Itu tujuannya untuk membicarakan terkait Teman Searah, komunitas kita, dan bisnisnya beliau sama IF. Itu. Aduh, seru nih, seru. Nah, Lalu nah saya itu dituding sebagai mak comblangnya. Siapa yang menuding kamu macam Netizen. Oh, netizen Itu rame di TikTok. Comblang, oke. sekarang Mas meluruskan bahwa itu Ya. bahwa Mas sebenarnya bukan sebagai mak comblangnya, Betul. melainkan memang grup di Komunitas itu. Komunitas Dan mau ngenalin aja, kemudian ada obrolan karena memang ada bisnis bisnis. gitu. Betul. Lalu- Bisnis apa, Mas? Ada salah satu bisnisnya beliau, tapi saya tidak dilibatkan kemudian. Saya hanya fokus di komunitas kami gitu loh. Baik, Karena dikenalkan lah. Niatnya sebenarnya bukan saya mengenalkan secara langsung, tapi datang. Iya. Beliau datang, akhirnya ya udah kita ngobrol, dan ada niat baik saudara IF untuk membantu komunitas kami seperti itu. Iya, sebagai investor. Ya bisa dibilang. Lantas. Nah, Lalu saya tidak punya masalah ya sama kedua belah pihak, tapi pada saat Mawa nge-reach aku di sosial media, nge-DM sosial media aku, itu tuh saya kan udah mendengar POV dari kedua belah pihak ini, tapi saya belum mendengar POV saudari Mawa. Akhirnya karena saya udah istilahnya tuh udah geram juga ya, kenapa ini tuh susah untuk ditemukan titik permasalahannya apa sebenarnya. Dan setelah aku mendengar VOV Mawa, ternyata dari VOV kedua belah pihak yang sudah aku dengar, ternyata banyak kebohongan di situ. Dan itu yang membuat aku kemudian speak up juga di sosial Oke, media. sebutkan satu kebohongan. Tanggal 7. Apa itu? Aku berada di tanggal 7 itu bareng saudari IR dan juga asprinya, saudari V. Dan memang tidak ada, aku meragukan pernikahan itu terjadi, di mana mereka menyatakan bahwa mereka menikah Melaksanakan Nikah siri. pernikahan. betul Oke. di tanggal itu. Baik, jadi menurut kamu, Tanggal 7 itu tidak ada pernikahan. Ya kalau kamu yang sebagai sahabat saat itu, Iya. di tanggal 7 Oktober ya? 7 Agustus. Sorry, di tanggal 7 Agustus tidak ada pernikahan siri seperti pengakuan mereka. Iya. Oke Mawa, sebelum kita commercial break, satu pertanyaan. Setelah semua yang terjadi ini, apakah masih ada sedikit rasa untuk memperbaiki pernikahan kamu dengan Insanul? ya enggak lah. Oke. Ya udah. Kalau terkait itu, jujur karena saya udah berusaha istiqoroh dan semoga setiap langkah perjalanan saya ini memang dalam ketentuan yang udah Allah izinkan. Jujur, saya tidak bisa untuk melanjutkannya lagi. Mawa akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Kata-kata cinta terus
Kita kembali lagi bersama dengan Mawa dan juga Yudi. Kirain Aryan mau gini, kembali di Dorces. Kirain Ini pakai dari ambiar. Udah mulai serius nih. Biar nggak terlalu tegang ya. Iya, nggak jangan sih? tegang. Biar relax ya, Indah. Terus Aku pusing Mawar kalau gimana? tentang Terus perselingkuhan cerita itu. Kalau bagian ngomongin orang lu terus-terus. Lu. Tapi ini ya, Lagi seru buat Sobat banget. Ambiar yang baru gabung sama kita, ini Yudi. Yudi ini dulu pernah temenan sama Inara Rusli. Pernah bersahabat ya. Tapi sekarang di blok WhatsApp kamu. Kenapa WhatsApp kamu di blok? Kenapa di blok? Jadi kami itu kan ada obrolan sama teman-teman yang katanya Mawa udah nge-reach out kita nih. Nah disampaikanlah kepada KIR. Nah akhirnya sampai aku dikatakan main dua kaki. Oke, cari aman. Nah itu aku belum ngapa-ngapain, aku cuma mendengarkan POV Mawa. Nah akhirnya kalau memang nggak ada apa-apa kenapa aku harus diblok kan gitu loh. Maksud aku tuh kamu tabayun ke aku dulu karena aku juga tabayun ke Mawa kenapa nge-reach out aku gitu kan. Ya akhirnya aku diblok tapi aku akhirnya menghubungi lagi via Instagram. Kenapa, ada apa? Kakak harusnya tabayun ke aku. Jadi aku sampaikan ke semua. Apapun nanti keputusan aku, jujur ke aku kecewa. Jadi apapun nanti keputusan aku, itu panggilan hati aku. Oke, jadi intinya Mawa yang reach out atau mencoba untuk menghubungi Yudi terlebih dahulu, gitu ya? Kurang lebih ya? Iya. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sobat Ambiar, kita tahu bahwa di pemberitaan, media online atau dimanapun itu, bahwa Insanul dia mengaku sudah menikah siri bersama dengan Inara Rusli di tanggal 7 Agustus 2025. Tapi Yudi yang pernah berteman dengan Inara bilang bahwa di tanggal Tidak ada 7 pernikahan. Agustus dia sedang bersama dengan Inara. Yudi tadi bilang bahwa tanggal 7 Agustus Inara bersama dengan kamu. Seyakin apa kamu bahwa memang di tanggal tersebut Tidak ada acara Tidak apapun. ada acara apapun. Karena gini, tanggal 7 itu kan aku memang sama beliau ya. Dan di pagi itu aku nge-WA sama asprinya, inisialnya V. Yaitu dari pagi juga dia ada meeting. Nah akhirnya siang sampai sore meeting sama aku. Kita ada project. Kemudian, Siapa yang meeting sama kamu? Inaranya? ya Iya katanya. Siang sampai sore? Ada waktu di sampai WA. sama aku. Nah sore ke malam itu sama temenku juga itu sampai malam. Dan itu ada bukti chatnya, ada bukti Ya, jamnya. kamu tahu bahwa itu meeting dengan siapa? Jangan-jangan meeting pernikahan? Bukan. Aku tahu. Tapi tahu ya bahwa itu bukan meeting Ya. yang barangkali pernikahan bukan, tapi meeting yang Ya, ini menurut aku ya, karena ya. memang kalaupun juga nikah kan harusnya aku tahu dong sebagai teman dekatnya ya. iya. Karena kamu bukan teman biasa tapi teman dekat Iya, ya. karena almost seharian itu bareng soalnya. Oke. Di tanggal itu. dari siang sampai sore sama kamu, Inaran. Dari sore sampai malam dia sama teman kamu. Tapi dari pagi menuju siang, Pagi menuju siang itu dia ada meeting lagi. Yang aku ngechat sama asprinya. oke. Oh, dia meeting lagi sampai meeting. tengah malam. Gak tau ya sampai tengah malam atau bagaimana. Dan itu nggak ada laki-laki itu Di malamnya itu ada, di malamnya. Di malamnya ada laki-laki itu. ya ikut meeting yang padahal sebenarnya itu bukan meetingnya dia. Berarti dari sore nggak ada. Gak ada. Malam baru ada. Malam baru ada. Oke. Oke, Terus kejadian di CCTV itu malam atau siang? Malam, Kak. Malam. Oke, Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ini ada postingan dari Yudi yang menjelaskan bahwa dia mendapatkan tekanan dari netizen. Kita mau kasih lihat. Mawa pertama kali mencium dugaan perselingkuhan ini pertama kali, namanya insting seorang istri ya. Pertama kali itu dari mana sih? Karena kan insting seorang istri itu kuat ya kan, Kak. Jadi kayak Allah tuh ngasih sinyal pada seorang istri itu. Terus tiba-tiba qadarullah aku mendapatkan bukti itu. Yang pasti tahulah rasanya seorang istri, terlebih ibu yang saya memang kodratnya di rumah, saya memang dituntut untuk jadi istri soleha di rumah aja. Terus menerima kenyataan pahit itu, rasanya tuh kayak nggak napak gitu, Kak. Kayak tiba-tiba dunia ini tuh runtuh, kayak aku tuh langsung Nyawa hilang dari badan gitu ya. benar, kayak ya Allah aku langsung kayak tarik napas. Di situ kan aku baru pulang jemput anak aku sekolah. Terus aku langsung peluk anak aku langsung nangis-nangis.
Oke, yang pertama kali, maksudnya kamu melihat itu langsung bukti itu atau ada sebelumnya ada bukti-bukti lainnya? Bukti CCTV itu langsung yang kamu terima atau sebelumnya ada misalnya bukti chat yang kamu Baca. dengan tidak sengaja kamu baca dari handphone suami kamu? Aku nggak bisa buka HP dia, Kak. Jadi emang bukti itu dikasih sama orang yang mungkin udah Allah kasih petunjuk itu melalui orang tersebut. Dan aku melihat video mesranya mereka, foto mesranya mereka yang membuat hati aku hancur sekali. Jadi pertama kali kamu tahu kabar ini langsung melihat video itu? Betul. Dan Oke, kita balik lagi ke tanggal 7 Agustus. Tanggal 7 Agustus Insanul masih tinggal sama kamu? Masih, Kak, karena kan kita LDM ya. LDM, aku di Medan, dia di Jakarta. Dia sering 2 minggu di Jakarta, kadang 4 hari di Medan. Oke. Gitu, jadi masih barengan. Tapi kan LDM, jadi emang ada jarak lah kitanya. Dan kasus ini sudah masuk ke penyelidikan ya, sudah dilaporkan. Mawa melaporkan dengan dugaan perselingkuhan dan juga dugaan perzinahan. Kurang lebih 4 jam 27 pertanyaan ya. Kurang lebih ada lebih dari 20 pertanyaan ya. Betul, Kak. Tapi sekarang Mawa udah bisa lebih menerima kenyataan ya. Berusaha. Kan kalau kemarin Kak Dewi ngeliat kamu tuh kan sering nangis tuh sampai lihat di story segala macam pada waktu kejadian itu. Iya, Kak. Dan sekarang apakah Mawa sudah bisa menerima keadaan itu? Kan namanya perempuan tuh nggak gampang ya, nggak mudah untuk move on gitu. Kalau Mawa sendiri bagaimana sayang? Beda sama laki. Ya, saya jujur berusaha menerima keadaan ini, walaupun faktanya pahit, Kak. Dan nggak mungkin mudah banget untuk melupakannya karena aku melihat langsung. Makanya aku bersyukur dengan niat baiknya Kak Yudi tiba-tiba ngasih mau keterangan faktanya seperti ini. Dan ada juga beberapa orang yang lain tuh aku bersyukur karena niat baiknya mereka bisa membukakan kebenaran ini. Iya benar. Ya, aku berharap deserve better lah, Kak. Yudi, apa alasan kamu akhirnya yang sebelumnya berteman baik dengan Inara, kemudian akhirnya kamu dengan begitu sukarelanya membantu Mawa? Selain panggilan hati ya, Mawa. Karena yang bagaimanapun juga kalau teman saya salah, saya nggak membenarkan gitu. Ya benar. Saya juga udah berapa kali menasehati kami ya, teman-teman dekatnya udah menasehati, ayo jujur aja, segala macam kita udah nasehatin, tapi ternyata dia tetap keras kepala gitu loh. Nah, salah satunya juga kan yang namanya aku juga merasa ini sudah menyinggung saya pribadi ya, karena saya dikira mencomblangkan mereka. Saya merasa terpanggil juga gitu loh, harus meluruskan ini. Betul. Iya. Itu sih, Kak. Supaya tidak menimbulkan dosa berkepanjangan. Sudah tidak ada komunikasi sama Inara? Terakhir itu yang di blog udah nggak ada lagi, nggak balas juga di DM. Bicara mengenai komunikasi, kabarnya Inara juga mencoba untuk berkomunikasi dengan Mawa untuk minta maaf. Kita mulai dari satu. Merespon dengan baik, itu kata kuncinya. Kamu kalau berada di posisi Mawa, merespon dengan ngapain gue merespon yang baik kalau ngambil laki gua? Iya, betul. Pasti. Mawa tanggapannya? Tapi jujur aku dulu ya, kalau emang perihal blokir ya, karena kan setelah dia kakak itu ngechat aku ngerasa kayak kenapa sih ini, ada apa ini sebenarnya. Jadi aku kayak butuh tenang gitu, Kak. Jadi aku blokir tapi cuma 1 kali doang. Jadi after dari situ sampai sekarang saya nggak ada ngeblokir apapun. Dan chat-chat juga itu bukan aku yang share. Jadi memang dari akun-akun yang lain dan memang aku nggak share. Oke, kalau emang minta maaf ya harusnya bisa ya. Karena aku nggak menutup akses itu dan aku nggak memblokir lagi gitu. Jadi kayak cuma 1 kali first itu doang. Dan bisa harusnya, atau bisa juga kan melalui siapapun. Untuk berusaha minta Untuk maaf. berusaha minta maaf. Atau pernah kamu mendengar ada ucapan kata-kata maaf, misalkan di media dari Inara Rusli buat kamu, sayang? Jujur belum ada, Kak. Oh, belum ada? Atau misalnya begini, misalnya Mawa, ini ada nih yang mau ketemu, Inara mau ketemu nih, pengen ngobrol sama kamu. Ada misalnya orang yang mencoba untuk menghubungkan kamu dengan Inara misalnya? Kalau itu belum, cuman kalau emang itu terjadi,
ya udah lawyer to lawyer aja, dan mungkin jujur aku berat untuk ketemu. Paham Kami nggak sih paham. Kak? Paham. Maaf Ya ya Kak. iyalah. Wajar, Paham, manusiawi, ngerti itu lah, normal. Mawa. Ya, tapi ada nggak yang kayak gini, Mawa aku minta maaf ya atas kejadian ini karena kan harus ada kata-kata itu keluar nggak dari Inara Rusli? Nggak sama sekali Kak. Oke, baik. Kita mau kasih lihat postingan Inara di media sosial beberapa waktu yang lalu. Baru saja. Oke. Mau menanggapi? Mau menanggapi sayang? Sakit sekali sih sebenarnya kata-kata itu. Cuman ya, saya tahu buktinya itu November, dan ternyata kenyataan pahit yang saya harus terima perbuatannya mereka itu di bulan-bulan sebelumnya Kak. Agustus, seperti yang tadi Kak Yudi kasih pernyataan, di bulan Agustus. Dan wajar kan, saya masih ke-trigger juga kan, trigger dengan semua hal yang udah terjadi. Jadi kalau dibilang apa tadi, ada poligami ya? Iya, Pembahasan katanya mau poligami. dipoligami gitu, ada kata-kata itu. Bukankah kamu mau dipoligami gitu? Oke, karena kan sesuai dengan Al-Quran juga kan, surah An-Nur ayat 2. Nah itu menjelaskan bahwasanya pezina laki-laki dan pezina perempuan itu emang disandingkan. Tetapi ya saya juga jujur berat karena saya tahu kenyataannya itu bukan poligami kan artinya. Iya. Karena udah terlanjur dilakukan Melakukan itu dulu. sebelum-sebelumnya. Mm-mm. Jadi itu yang gak sesuai syariat Yang buat kan Mama Kak? kesel itu, ya. Iya. Baik. Tapi menurut aku normal ya, manusiawi. Dia dari bulan Agustus dia baru melakukan itu, dan Mama tahu bulan November Kak. bulan November, Desember, Januari, Februari, baru belum 4 bulan loh, 3 bulanan. Seorang perempuan yang harus bisa mengobati secara psikis, mental, itu beban loh, berhadapan dengan masyarakat. Belum dia melihat anak lagi, akan trigger lagi. Anak, kalau udah anak tuh pasti perempuan tuh inget lagi dengan suami. Terus bagaimana suami memperlakukan istri, itu menurut aku sebagai perempuan, kita juga ikut berempati. Pokoknya Mbak Wajar. Mawa Semangat. bawa di dalam doa mumpung Ramadan nih. Iya. Mumpung Ramadan nih, semua doa nih makbul nih. Bawa pagi, sore, siang, malam. Nanti ada jawabannya yang lebih buat Mbak Mawa. Mawa, semoga semakin sehat, tenang hati, batin. Tapi terakhir apa yang ingin disampaikan untuk Inara Rusli? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau emang dia mau minta maaf, Kakak IR mau minta maaf, jujur saya pribadi berusaha memaafkan. Karena pada kenyataannya sangat sulit saya melupakan kejadian yang sudah mereka lakukan. Dan kejadian itu, apalagi di bulan puasa ini, ya semoga kita mengeluarkan kata-kata itu, kita membersihkan hati kita dengan banyak-banyakin berkata baik ya Kak. Karena statement-statementnya beliau jujur saya melihatnya banyak keterangan yang nggak sesuai fakta. Tapi nggak apa-apa, saya menerima komentar itu, saya menerima statement dari siapapun. Ya saya berharap semoga ke depannya kita semua menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah. Terima kasih Mawa dan Yudi. Kita kembali saat lagi. Ujus. Kau tempatku berbintang, kau beriku bahagia. Sudah hadir Rizky Ramadhani. Rizky, kami turut berbelasungkawa, turut berduka cita. Semoga kamu diberikan ketabahan, kesabaran, dan semoga almarhumah husnul khotimah. Niatnya umroh sama mama. Iya, Cuma berdua aja. berdua. Sebenarnya pengen bawa ayah juga, tapi waktu itu mikir kalau ayah dibawa juga
kasihan ade kan ada 2, masih kecil kan, masih 13 tahun. Berapa bersaudara? Bertiga. Oh, kamu Adikku anak kedua. pertama. Iya, adikku 2 kembar. Oke. Jadi sama ayah. Tinggal sama. Landing di Jeddah. Landing di Jeddah. Ketika di pesawat tuh kondisi almarhumah mama kamu seperti apa? Masih seger, jadi masih sehat. Bahkan sebelum, jadi waktu itu kan kita nyampe bandara tanggal 2 Januari. Nah, jadi sampai bandara tuh maghrib. Terus aku ngenalin ke tour leaderku. Nah, tour leaderku kebetulan tuh teman kuliahku. Terus aku kenalin ke jamaah yang bakal sekamar sama ibu. Yang kebetulan waktu itu namanya sama kayak aku, Kiki. Nama kakak itu Kiki dan ibunya itu di hadiah ulang tahun juga sama kakak itu. Terus ini kamu hadiah ulang tahun buat ibu? Iya, terus ibu tuh excited banget tuh cerita sama ibu itu sama kakak itu gitu. Terus habis itu kita boarding, bahkan sebelum boarding kita masih foto-foto, ibu masih seger itu, masih seceria itu, cerita juga masih semangat itu. Bahkan 3 jam sebelum landing itu kita masih sempat cerita-cerita, jadi kayak ibu masih seger gitu. Terus tiba-tiba setelah landing, bahkan ibu pas mau nyandang tas yang ada di kabin, itu kan aku yang ngambilin. Dari ibu nyandang tuh masih segar. Keluar pesawat, tiba-tiba di pintu pesawat, kok ibu nyender ke pintu gitu. Aku kira kayak sulit ngelangkah gitu antara pesawat sama lorong yang panjang itu kan. Terus kenapa? Terus makin lama makin turun badannya. Akhirnya aku taruh tanganku di sini ibu, bantu berdiri nggak bisa. Akhirnya ibu duduk di situ, terus aku kayak seret dikit sambil kursi roda datang, terus angkat ke kursi roda. Setelah di kursi roda, pramugari datang nanya, ibu kenapa gitu. Terus ibu di situ ngejelasin dia nggak ada keluhan sama sakit apa-apa di situ. Di situ setelah itu akhirnya pramugarinya nanya, ibu ada riwayat apa mas gitu. Memang ada riwayat lambung, cuma sebelum keberangkatan tuh udah sehat semua gitu, nggak ada sakit, nggak ada keluhan apa-apa. Terus pramugarinya ingetin, mas ini kalau lambung biasa ada ngarah ke jantung juga, tolong dijaga ya ibunya. Nah ibu itu memang kalau ada momen-momen sedih, senang, bahagia itu emang suka pingsan. Jadi aku mikirnya cuma ke sana. Aku nggak ada mikir yang kemana-mana. Mikirnya ibu lemes tuh pasti. Iya, kayak terharu gitu ya, nyampe ke Jeddah gitu ya. Kemudian lemas, dibawa pakai kursi roda, dinyatakan meninggal dunia. Di mana? Di klinik bandara. Di klinik bandara. Jadi itu keluar dari pesawat, terus masuk ke ruangan gitu, terus dari pas sudah masuk ke ruangan bandara sebelum imigrasi, ibu baru mulai ngeluh, kayaknya situ udah mulai sakaratul maut. Jadi ibu mulai ngeluh di kakinya lemes, perutnya sakit, dadanya sesak. Nah di situ tiba-tiba ada perawat Kuwait waktu itu datang, orang Indonesia, mas ini dibawa ke klinik bandara aja gitu. Akhirnya kita bawa ke klinik bandara, terus ibu ditaruh di kasur, dipasang oksigen. Setelah itu gak lama ibu kayak sempat disuntik juga, tapi sebelum disuntik itu ibu sempat ngeluh kesakitan. Jadi ibu manggil nama aku, Ki tolong ibu gitu, tolong kaki ibu sakit, pinggang ibu sakit, perut ibu sakit, ini pertama kali ibu sesakit ini katanya. Nah awalnya nggak mikir ini, nggak mikir itu sakaratul maut, tapi setelah dipikir-pikir, oh itu kayaknya udah mulai sakaratul maut. Baik, kemudian dinyatakan meninggal dunia. Iya. Berarti ada Kiki di samping ibu ketika. Jadi terakhir komunikasi sama ibu tuh pas nuntun ibu buat istighfar sama la ilaha illallah. Itu Kiki masih tahu bahwa itu masih jelas. sakaratul maut. Awalnya nggak mikir ke sana. Jadi tapi udah sempat komunikasi terakhir itu pas, kamu di samping ibu? Iya, di sebelah ibu, megang tangan ibu, dan tangan ibu waktu itu udah dingin banget. Itu siapa yang membimbing la ilaha illallah? Aku waktu itu. Terus ibu sebut itu. Masih jelas pelafalannya. Nah setelah aku nuntun ibu, aku disuruh keluar. Nggak lama dipanggil lagi, dimintain paspor, visa, dan ditanya siapa. Aku bilang aku anaknya. Terus dikasih tahu sama orang imigrasi, mas ini orang Arab tuh ngasih tahu kalau ini mau dibawa ke rumah sakit. Nah kayaknya waktu itu ibu udah kritis juga kayaknya. Baik. Dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia di klinik di bandara di Jeddah, sampai akhirnya harus dimakamkan di Jeddah. Dan Rizky tetap melanjutkan untuk melaksanakan ibadah umroh tanpa ibunda tercinta. Hebat tapi kamu. Iya, Kiki ketika maksudnya melaksanakan ibadah itu kan kamu tuh jalan tuh, terus kamu ngobrol sama teman-teman kamu, itu keadaan ibu sudah meninggal atau belum? Udah meninggal. Udah meninggal. Jadi aku waktu itu kurang lebih hampir 2 hari di Jeddah dulu ngurus ibu. Jadi ibu meninggal tanggal 3. Terus baru dimakamin itu tanggal 4, karena kita harus ngurus perizinan ke KJRI. Rizky, berarti ibadah umroh untuk almarhumah ya? Iya. Rizky, kita punya sesuatu untuk Rizky, kita saksi.
48. Sedih aku. Januari kemarin 48 tahun, masih muda sekali. Masih muda ya, 48 tahun ya. Ketika tawaf, apa dalam pikiran kamu untuk badal umroh mama kamu? Jadi aku kan kebetulan emang ini umroh pertama juga dan ibu ini juga umroh pertama gitu. Nah jadi aku keinget ini sih, kalau ibu masih ada pasti ibu di sebelah aku. Terus pas aku yang umroh wajib, umroh sebelum badal, itu pas tawaf keempat apa kelima gitu, aku ngeliat orang mirip ibu. Nah di situ aku nangis, pecah banget nangis di situ. Terus aku sambil dari jauh tuh kayak nyebut ibu gitu. Terus di situ ngelihat orang yang mirip ibu. Itu yang pertama kali. Jadi 2 kali waktu itu ngelihat orang yang mirip ibu. Yang kedua itu pas mau badal. Jadi pas mau badal itu kita berangkat. Jadi depan hotel tuh kan ada trotoar, banyak orang lewat. Nah aku di Madinah, Mekah tuh kayak berharap bisa ngelihat orang yang mirip ibu banget gitu. Sampai akhirnya di situ lewat ada 2-3 orang. Dan 1 orang itu benar-benar mirip ibu. Akhirnya waktu itu ke depan dia ngelewatin terus kayak berdiri di depan bus. Terus tiba-tiba nolehin mukanya ke arahku. Cuma nggak eye contact. Baik. Cuma di situ, iya. Rizky, mohon maaf waktu kami sangat terbatas sekali, tapi sekali lagi kami mendoakan semoga almarhumah husnul khotimah. Amin ya Rabb. Dan semoga Rizky diberikan ketabahan, kesabaran. Salam untuk Bapak, juga untuk adik-adik. Mudah-mudahan ada rezeki nanti bawa Bapak. Bawa Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita kembali saat lagi. Kaulah hidupku, cinta kasihku. Belum. Kita masuk ke ambiar berbagi berkah. Halo, apa Sudah ada penelpon. Kalau kita bilang ambiar berbagi berkah, jawabnya Angkat Kak. Mau dong berkahnya. Berkahnya. Terus lemparin ke Karen. Jangan dong, ntar hidungnya melepuh. Dari siapa di mana? ambiar berbagi berkah. Mau dong berkahnya. Mas, Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Fadli di Jakarta. Fadli. Ini Fadlan. Mas Fadlan. Mas Fadli Duda ya? Enggak. Siapa pasangan romantis yang hadir di pagi-pagi ambiar hari ini? A. Dewi Persik Riyadindra. Fadlan Lila Firna. C. Luna Maxim. D. Karen Delano Cici Paramida. Yang B. Fadlan Lira Firna. Selamat buat Fadli. Terima kasih banyak kita. Semuanya ya. Mas nanti pilih hadiahnya terserah. Nanti Mas. terserah, pilih ya. Mau Mau yang mana? Mau ini bisa, mau ini bisa. Terserah, Mau pilih. ini juga bisa, Ya. Tuh Mas. kompor juga di Tamu bawah. kita terima kasih. Kompor juga di bawah, kompor. Buat Mas Fadlan, Lira Firna, terima kasih, sehat selalu, salam buat keluarga. Rizky, sehat terus ya, buat Bapak juga salam. Kita kembali lagi besok hanya di pagi-pagi. Terima kasih. Sampai jumpa.